Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 25 ya. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang sama Tuhan, kita menyembah Dia, memuji Dia. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ora basyanda bakara bayana mayana labashiki dibiana masyanda. Ora basyanda bakara labayana masidi dibiara labasyanda bakara labayana. Ora basyanda bakara labayana masyikara labayana labasi. Oh, terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh, terima kasih buat kebaikanmu Bapa. Haleluya. Oh, ribiana masyira labayana mayana syanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, rabasyanda bakara bayana masih. Seperti Engkau, besar kasasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup kami, di dalam ya Tuhan. Hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut.
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Rajaku. Oh, Engkau yang termanis, Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami.
Sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini biarlah Engkau curahkan bagi kami hikmat dan pewahyuan supaya kami bisa mengerti firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami semua dan anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mari kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Pembacaan kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai 25 ya. Di sini ada judul perikopnya, orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia yang melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Dan anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Ayat 9, ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Ayat 15, judul perikopnya kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Ayat 17, menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah
kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 19, judul perikopnya, jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nazar. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ayat 24, judul perikopnya, dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1-5. Nah, ini adalah berbicara tentang syarat untuk menjadi umat Tuhan, ya. Nah, syarat-syarat yang tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan tadi sudah disebutkan, ya. Di ayat pertama dikatakan di situ orang yang mengalami kerusakan pada kemaluannya itu nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah, yang berikutnya siapa lagi? Anak haram, ya. Ayat kedua, anak haram itu hingga keturunan 10 dia nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah, di ayat yang ke-3-6 itu seorang Amon dan Moab, ya, hingga keturunan ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Dan juga ayat 7 dan 8 itu orang Mesir juga hingga keturunan kedua mereka nggak boleh jadi jemaat Tuhan. Nah, di ayat 5-6 dijelaskan di situ, ya. Kenapa nih orang Amon dan Moab itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai keturunan ke-10? Karena di situ Tuhan mengingatkan perbuatan jahat Amon dan Moab, ya, terhadap Israel yang waktu itu melarang umatnya untuk mengusahakan kesejahteraan terhadap Amon dan Moab, ya. Karena mereka tidak menyongsong Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Artinya mereka tidak membantu, ya, dengan roti dan air pada waktu itu. Dan juga karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutuki, ya. Jadi ada alasan, ya, kenapa orang Amon dan Moab itu tidak boleh masuk jemaat Tuhan, ya. Nah, di ayat yang ke-7 dan 8 sementara itu juga orang Israel diingatkan, ya, untuk apa? Bisa menerima Edom sebagai saudaranya dan orang Mesir mulai keturunan yang ketiga, ya. Jadi di sini Bapak Ibu itu syarat-syaratnya, ya. Nah, di ayat yang ke-9 dan ke-11 di situ dijelaskan begini, bahwa Israel itu harus kudus di dalam ibadahnya juga di dalam pertempuran. Ya, jadi dikatakan kalau ada orang laki-laki yang nggak tahir, orang itu harus keluar dari perkemahan dan membersihkan diri. Ya, jadi benar-benar kalau mau jadi umat Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Ya, harus juga ada standar kekudusan. Ya, nah di ayat 12-14 di situ dikatakan juga bicara ini kalau bahasa sekarang toilet, ya. Toilet juga harus diperhatikan, ya. Dalam pembuangan kotoran mereka harus menutupinya dengan pasir agar tanah itu tetap bersih. Berarti kebersihan juga tetap dijaga kalau kita bicara kekudusan di hadapan Tuhan.
Ya. Nah, ayat 15 sampai 16, dalam hal budak pelarian, mereka juga harus memperlakukan dengan baik dan tidak menindas. Ya. Nah, di 17-18 Israel juga dilarang melakukan pelacuran atau semburit bakti karena merupakan bagian dari penyembahan berhala. Ya, apalagi uang hasil dari penyembahan berhala itu, ya, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Nah, di ayat 19-20 kita lihat tadi, ya, bahwa Israel juga dilarang membungakan uang atau apapun dari saudaramu. Berarti kalau bicara kekudusan sebagai umat Tuhan, kita juga harus kudus dalam keuangan. Artinya tidak boleh membungakan uang. Ya. Nah, di ayat 21 sampai 23, mereka disarankan segera memenuhi nazar karena hal itu disampaikan dengan sukarela. Ya. Nah, penundaan itu dapat menjadi dosa buat mereka. Ya. Kalau nazar itu, kalau bahasa sekarangnya itu adalah bicara komitmen atau perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau kita komitmen dan kita berjanji sama Tuhan, kita harus tepati. Ya. Di ayat 24 dan 25, di situ Israel memiliki tradisi, ya, sebagaimana bangsa lain, bahwa dalam keadaan terpaksa atau terdesak, mungkin kalau bahasakan darurat gitu ya, mereka dapat memetik buah anggur atau gandum dari kebun atau ladang sesamanya. Tetapi ada syaratnya. Tidak boleh membungkusnya atau menyabitnya. Ya, kalau itu namanya udah keterlaluan, ya. Artinya kalau kepepet terpaksa boleh makan sepuasnya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Itu namanya kurang ajar gitu ya. Kita harus belajar ini, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kalau kita bicara syarat untuk menjadi umat Tuhan, kekudusan, ya, kita harus berbicara beberapa hal di dalam pasal ini, ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, apa sih yang kita bisa belajar, ya, dari malam hari ini? Ada 3 hal yang saya coba catat. Yang pertama, untuk menjadi umat Tuhan, kekudusan itu mutlak dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Juga di dalam memperlakukan musuh. Juga di dalam memberi persembahan, bicara keuangan. Dan juga dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan menghendaki pertobatan sejati. Bagi mereka yang mau masuk ke dalam persekutuan dengan umatnya, itu diwajibkan, dihendaki Tuhan supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Ya. Nah, saat ini jika kita bertobat, ya, apapun aib, apapun ketidaksempurnaan hidup kita akibat daripada dosa, kita tetap bisa diterima menjadi umat Tuhan. Karena apa? Karena semua aib dan dosa kita itu sudah dipakukan di kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib. Jadi kalau sekarang kalau kita mau jadi umat Tuhan, syaratnya apa? Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa. Benar-benar hidup dalam kekudusan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Apa yang kita bisa belajar? Bahwa di dalam kasih Allah yang besar, orang-orang dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa itu bisa diterima menjadi umatnya. Ya. Karena Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Besarnya kasih Allah itu bisa menerima, ya, kita melalui Kristus yang sudah mati buat dosa-dosa kita. Jadi malam ini yuk kita renungkan, kita belajar bersama, ya, bahwa menjadi umat Tuhan itu nggak sembarang, ya, nggak sembarangan untuk jadi jemaat. Kalau saudara jemaat, ya, malam ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan. Sebagai jemaat kita harus hidup kudus. Dan beberapa hal tadi kekudusan kita sudah bahas, ya. Kita harus kudus, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita memperlakukan musuh kita. Persembahan, keuangan kita harus kudus. Dan juga kalau ada hal-hal yang mendesak kita, jangan menjadi orang yang kurang ajar. Kita harus jaga, ya, jaga martabat Tuhan itu. Karena kalau kita bilang kita umat Tuhan, berarti kekudusan itu mutlak untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mari jemaat Tuhan,
malam ini kita renungkan ini, ya. Jadi kalau kita semua jemaat, kita belajar malam ini untuk jaga yang namanya kekudusan. Tadi ada beberapa hal itu, ya. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, ya. Kita mau berdoa. Horabashanda bakarabaya shanda. Bapa di surga, terima kasih melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-23, kami belajar Tuhan bahwa untuk menjadi umat Tuhan yang kudus, kami pun harus menjaga kekudusan itu. Terima kasih Bapa, kalau kami ditegur malam ini, menjadi jemaat-Mu belum hidup dalam kekudusan. Baik itu di dalam perilaku kami, baik itu dalam keuangan kami, maupun dalam hal-hal yang lain. Biarlah malam ini kami mau ambil komitmen untuk menjadi umat Allah yang kudus, untuk hidup dalam kekudusan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu. Biarlah malam ini kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami semua malam hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.